Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iringan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kita bisa bertalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas kitab Fawaidul Fawaid, karya besar Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita langsung masuk pada pembahasan pertama dalam kitab ini, bicara tentang ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada halaman ke-19. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muallif atau pengarang membawakan beberapa dalil tentang bab ikhlas ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu, dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah pembendaharaannya. Kemudian beliau mengatakan, di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat surah Al-Hijr atau Al-Hijr ayat 21 itu, di mana segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata, karena dialah yang memiliki pembendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua pembendaharaan itu, sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bicara tentang ikhlas, berarti kita bicara tentang amalan hati. Dan tidak ada yang lebih mulia dari seluruh ibadah melebihi amalan hati, karena amalan badan itu ditentukan dengan amalan hati. Kalau amalan hatinya baik, maka amalan badannya akan terikut baik. Tapi kalau amalan hatinya rusak, maka amalan badannya terikut rusak. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi SAW, pada badan manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati.
hatilah yang kemudian menjadikan badan ini menjadi baik atau menjadikan badan ini menjadi rusak. Makanya Imam Ibnul Qayyim sendiri pernah mengatakan dalam perkataan yang lain, al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja. Adapun anggota-anggota badan manusia itu adalah tentaranya. Jadi kalau seandainya hati menyuruh kebaikan, maka anggota badan akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau hati menyuruh keburukan, maka anggota badan pun akan bergerak menyuruh keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah yang ingin saya kisahkan sedikit tentang bagaimana pentingnya ikhlas ini. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur. Wanita pelacur ini hampir mati berjalan di tengah padang pasir karena kehausan. Dia mencari air. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan rupanya dia mendapatkan sebuah sumur yang sangat dalam sekali. Maka dengan susah payah wanita pelacur ini turun ke sumur yang dalam tadi, kemudian mengambil air dengan sepatunya dan berhasil kemudian meminumnya, dan dia pun selamat dari kematian. Ketika dia hendak pergi menjauh daripada sumur tersebut, dilihatnya ada anjing yang sedang kehausan dengan nasib yang sama, hampir mati. Kalau seandainya anjing tersebut tidak diberi minum, tentu anjing itu akan mati. Maka kemudian sang wanita ini ingin menolong anjing tersebut dengan sekali lagi masuk ke kedalaman sumur tersebut. Padahal itu membahayakan, bisa saja nyawanya hilang, jatuh dan begitu seterusnya. Tapi karena ingin menyelamatkan seekor anjing, akhirnya kemudian dia pun dengan susah payah berhasil mengambil air tersebut dan berhasil memberikan minum anjing tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita itu dengan sebab memberi minum seekor anjing tadi, Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Subhanallah. Bagaimana wanita pelacur yang sudah jelas-jelas dia melakukan dosa besar, memberi minum seekor anjing yang najis, menjadi penyebab pula wanita itu masuk surga. Kata para ulama, bukan sekedar memberi minumnya, tetapi wanita ini menjadikan sebab memberikan minum seekor anjing, kemudian penyebab dia masuk surga karena keikhlasannya, karena amalan hatinya yang ada pada hati wanita pelacur ini, sehingga dengan itulah menyebabkan Allah takdirkan dia masuk surga. Begitulah terkadang ada seseorang hamba yang antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, tapi karena dia punya amalan yang merupakan amalan penduduk surga, tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Dan ini keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas luar biasa. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Bukhari, pada bab Kaifa bad'il wahyi, bagaimana wahyu turun, di permulaan hadis dalam urutan hadis pertama, Imam Bukhari mencantumkan hadis Nabi SAW dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu diganjar berdasarkan niatnya juga. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan melanjutkan sabdanya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Maka barang siapa yang hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, artinya hijrahnya itu memang betul-betul ikhlas. Dia lakukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena perkara lain. Maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya hijrahnya diterima dan hijrahnya akan berpahala. Tapi kalau hijrahnya karena urusan dunia atau karena seorang pasangan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Artinya dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, alias tidak diterima hijrahnya dan tidak mendapatkan pahala. Lihat bagaimana hijrah itu bukan sesuatu yang ringan, Bu. Apalagi hijrah para sahabat. Hijrah para sahabat ini adalah hijrah yang paling bahaya sepanjang sejarah. Hijrah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat itulah hijrah yang paling bahaya sepanjang sejarah. Bagaimana tidak bahaya? Mereka harus sembunyi-sembunyi berjalan dari Mekah menuju Madinah, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Kalau ketahuan, nyawa taruhannya. Sehingga mereka harus rela meninggalkan harta mereka, bisnis mereka, rumah mereka, tanah mereka. Itu pun mereka tidak bisa melenggang dengan senang, tapi mereka harus sembunyi-sembunyi supaya sampai di kota Madinah. Sebahaya itu hijrah. Makanya kalau seandainya kemudian seseorang hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala besar. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk itu, hanya ingin mencari dunia atau seorang wanita yang dikejarnya, ya dapat itu saja. Karena ada sebagian ulama ketika membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat ini, bahwa hadis ini sebenarnya asbab wurudnya adalah tentang seorang laki-laki yang mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita itu sudah masuk Islam, wanita muslimah, ditaksir oleh seorang sahabat Nabi dan ingin dikhitbahnya, ingin dilamarnya untuk menjadi istrinya. Tapi Allah takdirkan Ummu Qais ini tiba-tiba ikut hijrah bersama para sahabat yang lainnya ke Madinah. Sehingga laki-laki ini dia ingin ikut hijrah bukan karena hijrah layaknya para sahabat, betul-betul ingin menyelamatkan agamanya, tidak. Dia hijrah itu hanya ingin mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais radhiyallahu anha. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan hijrah laki-laki ini, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang dihendak dinikahinya, maka hijrahnya ya itu saja. Dia akan mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan apapun dari pahala yang besar dari perjuangan hijrahnya itu. Menunjukkan bahwa keikhlasan itu penting. Jangan sampai kita sudah lelah, letih, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, bahkan terkadang nyawa pun harus taruhannya, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu ketidakikhlasan dalam beramal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dahulu saat terjadi hijrah itu ada seorang yang sudah tua sekali. Dia pakar syair dan sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Karena orang kalau pakar syair itu dihormati. Namanya Akhnas. Ya. Jadi Akhnas ini usianya hampir 100 tahun kurang lebih. Mungkin dia sudah jenuh, sudah bosan kan itu ya dengan agama kesyirikannya. Apalagi dengan melihat kerusakan yang terjadi di tengah-tengah Quraisy, dia pun ingin ikut hijrah dan ingin masuk Islam dan ingin berjumpa dengan Nabi SAW dan membaiatnya. Ketika Akhnas ini ketahuan oleh para pembesar Quraisy itu, dihadang dan tidak boleh berangkat kemana? Ke Madinah, karena dia tahu bahwa kalau seandainya Akhnas ini bergabung dengan Nabi SAW dan masuk Islam kemudian menjadi penyair Nabi SAW, ini sangat bahaya. Cukuplah Hasan ibn Thabit, penyair Rasul itu membahayakan mereka, mau ditambah lagi Akhnas, oh jangan. Akhirnya kemudian di tengah jalan dihadang oleh para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Akhnas, ila aina tadhhab?
Hendak pergi ke mana wahai Akhnas? Maka Akhnas mengatakan, saya hendak pergi ke kota Madinah. Saya ingin menjumpai Muhammad dan saya ingin masuk Islam dan saya ingin berbaiat kepadanya. Jangan halang-halangi jalanku. Maka orang-orang kafir Quraisy pun kemudian memberikan syubhat kepada Akhnas supaya jangan jadi berangkat ke Madinah. Apa syubhatnya? Ya Akhnas, bukankah sudah tahu? Bukankah kau sudah tahu bahwa agama Muhammad itu mengharamkan khamar? Engkau tidak bisa lagi mabuk nanti. Kalau engkau sampai masuk Islam, engkau tidak akan bersenang-senang lagi dengan khamar, karena agama Muhammad itu mengharamkan khamar. Kata Akhnas, tidak ada masalah, aku sudah lama tak mabuk, katanya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini berikan syubhat dan mengatakan, ya Akhnas, tahukah kamu agama Muhammad itu mengharamkan zina? Kau tidak akan bisa berzina lagi, sebab kalau kau berzina kau bisa dirajam nanti. Kata Akhnas, memang aku sudah lama tidak berzina dan aku pun sudah tua, syahwat pun sudah hilang, biarkan aku pergi. Jadi pada awalnya Akhnas ini betul-betul ingin datang ke kota Madinah itu ikhlas karena Allah, ingin masuk ke dalam agama Nabi SAW. Masalahnya kekuatan ikhlas Akhnas ini tergemingkan ketika kafir Quraisy mengatakan, ya Akhnas, sebaiknya kau jangan pergi ke Madinah. Bagaimana kalau seandainya sebagai imbalannya kami berikan engkau 100 ekor unta, asal jangan kau pergi. Bagaimana kalau seandainya kami berikan kau 100 ekor unta, janganlah kau pergi ke Madinah. Mendengar 100 ekor unta, banyak juga nih 100 ekor unta nih. Subhanallah. Begitulah hati, ibu. Terkadang hati yang sudah istiqomah itu bisa goyah. Rupanya Akhnas tertarik dengan 100 ekor unta itu dan mengurungkan niat untuk datang ke kota Madinah, berjumpa dengan Rasul, masuk Islam ke agama Rasul dan membaiat Rasul. Dia memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Akhirnya Akhnas pun pergi membawa 100 ekor unta itu. Allah takdirkan unta yang ditungganginya terperosok ke lubang, dia pun jatuh, kemudian dia pun meninggal dunia disebabkan jatuhnya su'ul khatimah. Lihat, dari sini menunjukkan bahwa hati ini mudah terombang-ambing. Yang tadinya pengen seseorang itu ikhlas, istiqomah gitu ya, tapi karena ada hal yang kemudian memalingkan seseorang itu dari istiqomah, mudah saja kemudian orang itu untuk keluar dari keistiqomahannya. Makanya Nabi SAW itu dalam rangka menjaga hati supaya tetap istiqomah dan tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa yang dibaca Rasul setiap salat, Nabi SAW selalu membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha satu hari bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar engkau asik berdoa dengan doa itu saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Asik itu saja yang diulang-ulang Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah ini bertanya, kenapa mesti doa itu yang diulang-ulang oleh Nabi SAW? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Apakah Nabi SAW akan tersesat? Mudah tergoyahkan akidahnya? Saya kira tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Umma Salamah, hati kita semuanya, hati saya, hati ibu-ibu, hati siapapun, itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, berada di genggaman Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah itu bisa membolak-balikan sekehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa membolak-balikan sekehendak hati kita. Terkadang orang sudah ikhlas pada awalnya, istiqomah, di tengah jalan goyah dia. Betapa banyak yang seperti itu. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW, ada
seorang laki-laki namanya Rajal ibn Unfuah. Walaupun ada sebagian para ulama mengkritik riwayat ini. Jadi ada orang namanya Rajal ibn Unfuah. Rajal ibn Unfuah ini termasuk pakar Quran. Dia pernah membaca di hadapan Nabi SAW surah Al-Baqarah. Jadi Rajal ibn Unfuah ini belajar kepada Nabi SAW satu surat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Artinya betul-betul dia mulazamah dengan Nabi. Di ujung hayatnya Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki yang ngaku Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab dari Yaman. Jadi Nabi SAW di ujung hayatnya mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab lewat seorang laki-laki yang namanya Rajal ibn Unfuah, orang yang pakar Quran. Akhirnya kemudian berangkatlah ini Rajal ibn Unfuah hendak menemui Musailamah Al-Kadzab dengan membawa surat Nabi. Qadarullah di tengah jalan Nabi SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia. Suratnya belum sampai kepada Musailamah Al-Kadzab tuh. Tiba-tiba sesampainya dia kepada Musailamah Al-Kadzab, entah ngomong apa dengan Musailamah Al-Kadzab empat mata. Tiba-tiba kemudian Rajal ibn Unfuah mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab, padahal dia murid Nabi. Orang bersama Nabi membaca Al-Baqarah kepada Nabi. Tapi ketika berjumpa dengan Musailamah, entah ngomong apa empat mata dengan Musailamah Al-Kadzab, tiba-tiba dia mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab. Subhanallah, lebih parahnya lagi ketika di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar mengutus pasukan untuk melawan Musailamah Al-Kadzab, Rajal ibn Unfuah itu di barisan tentara Musailamah Al-Kadzab. Tetapi kemudian dia pun gugur su'ul khatimah di tangan tentara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi lihat di sini syahidnya, Bu. Bagaimana orang yang pernah belajar dengan Nabi pun bisa darabah hatinya. Kenapa? Karena kekuatan ikhlasnya kurang. Itulah amalan hati. Ya. Kalau amalan hati itu kuat, istiqomahnya kuat, keikhlasannya kuat, itu mempengaruhi amalan badan tuh. Makanya kenapa ketika kita membaca suratul Asr, Bu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Wal asri demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah dahulukan iman, kemudian setelah itu bicara amal saleh. Karena yang menggerakkan amal saleh itu iman. Iman itu kalau sudah menghujam di dalam dada seseorang, itu akan menggerakkan semuanya tuh. Orang malas saja akan bergerak. Ibu ini malas sholat nih, iman masuk ke dada ibu, pasti ibu akan semangat dan bergerak melaksanakan sholat. Ibu bakhil, tidak mau sedekah, ketika kemudian iman masuk ke dalam dada ibu, ibu menjadi semangat untuk bersedekah, karena iman itu menggerakkan badan. Lah salah satu keimanan itu adalah dalam bentuk keikhlasan. Nah, ikhlas itulah yang kemudian menggerakkan semua amal saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini muallif Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab pertama ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim meletakkan bab pertama bicara ikhlas, ataupun sebagaimana Imam Bukhari di dalam bab pertamanya mencantumkan hadis tentang pentingnya ikhlas, innamal a'malu binniyat, seolah-olah kata pensyarah kitab Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari meletakkan bab innamal a'malu binniyat seolah-olah dia ingin katakan bahwa seluruh hadis karya dia Sahih Bukhari itu dia persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Saya berhusnudzon kepada ibu-ibu yang datang di pagi hari menjelang siang ini untuk ngaji ke sini dalam rangka keikhlasan kepada Allah. Betul-betul ibu langkahkan kaki ke masjid sini karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ibu yang jauh-jauh rumahnya nih datang ke masjid ini untuk mengaji di siang hari ini, betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab kalau karena yang lain tidak akan berkah ngajinya. Kalau mengaji bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkah pengajiannya.
maka sebisa mungkin kita berusaha untuk memperbaharui niat kita. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, dulu kata Imam Syafi'i, waktu pertama aku belajar, talabtul ilma li ajli dunya. Aku belajar, kata Imam Syafi'i, itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Tetapi dengan berjalannya waktu, kata Imam Syafi'i, wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Rupanya ilmu itu menolak, dicari karena dunia, dan ilmu itu hanya ingin dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat kita untuk belajar di pagi menjelang siang ini betul-betul karena Allah. Satu, ingin mencabut kejahilan pada diri kita, pada diri saya, pada diri ibu, atau pada siapapun yang mendengarkan kajian itu. Itu niat pertama, hendak menghilangkan kejahilan supaya jangan jadi orang jahil. Karena orang jahil itu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Tidak bisa membedakan mana beramal karena Allah, mana beramal bukan karena Allah. Tapi orang cerdas bisa membedakan itu semuanya. Kemudian niat yang kedua, selain niat yang pertama ingin menghilangkan kejahilan pada diri kita, niat ibu belajar kemari ini juga ingin menghilangkan kejahilan kepada orang lain. Jadi bukan menghilangkan kejahilan pada diri kita saja, sama orang lain pun dengan cara menularkan ilmu yang sudah ibu dapat, didakwahkan kepada orang lain supaya sama-sama pintar. Ibu pintar, orang yang ibu ajak juga pintar. Minimalnya untuk keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini mu'alif rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada satu apapun melainkan pada sisi kamilah pembendaharaan-pembendaharaannya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, ya, bahwa langit serta isinya, bumi serta isinya, dan seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu adalah Tuhan kita, Tuhannya orang kafir, Tuhannya binatang-binatang, Tuhannya para malaikat, Tuhannya bangsa jin, ya, dan Tuhannya segenap alam semesta. Makanya Allah mengatakan Rabbul Alamin. Lah kalau seandainya alam semesta itu tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah sepantasnya kita hanya menyembah zat yang memiliki alam semesta ini. Karena kalau kita menyembah zat yang memiliki alam semesta ini, yang di tangannya rizki-rizki kita semuanya, yang di tangannya kerajaan-kerajaan, berarti kalau kita meminta kepada zat yang maha kaya, tentu permintaan kita akan diterima dan dikabulkan. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk, yang makhluk ini tidak berkuasa di alam semesta, tidak menguasai langit, tidak menguasai bumi, bahkan tidak punya sama sekali campur tangan ketika menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba kemudian disembah kepada selain Allah, layakkah dijadikan Tuhan? Tidak layak. Bagaimana dia akan jadi Tuhan? Menciptakan pun tidak. Kalau zat yang tidak menciptakan, bagaimana akan mengabulkan? Makanya di sini mu'alif rahimahullah tadi ingin menekankan bahwa karena alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan itu hanya ditujukan kepada Allah, sebagaimana juga pengabulannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, maka pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.